underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Om Bob, Ketua KPK mengeluhkan kewalahan untuk merawat barang sitaan dari tersangka kasus korupsi karena barang yang ditangani pihaknya memerlukan anggaran terlalu besar. Bagaimana ini Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ini memang dilema ya. KPK telah berhasil melakukan tugas-tugasnya dengan baik, yaitu menangkap para koruptor, berikut barang buktinya, dan sudah pula menyita harta-harta dari koruptor hasil dari korupsinya itu. Memang yang disita itu banyak. Ada rumah, betul, ada mobil-mobil mewah, bahkan ada perabot-perabot rumah ya. Juga ada hewannya ya. Ada yang disita sapinya ya, berapa ratus ekor gitu ya. Nah, ini semua kalau memang hanya disimpan itu menjadi kerugian. Karena misalnya kalau hewannya tidak segera dijual, kan harus diberi makan. Kalau enggak nanti mati kan. Itu ongkos yang beri makan, itu kan anggaran. Ya, mobil-mobil itu harus disimpan di dalam garasi yang terawat. Ya, kalau mobil sitaan itu mobil-mobil mewah, cuman ditaruh di lapangan, kena panas, kena hujan, kena angin, macam-macam. Salah-salah itu bisa merosot harganya. Betul. Belum nanti kalau terjadi pencurian barang ya. Nah, oleh sebab itu sebetulnya barang-barang sitaan itu menjadi tidak ada nilainya lagi pada saat urusan sudah selesai dan barang itu mau dijual, harganya sudah merosot. Ini menjadi kerugian dari pemerintah. Kira-kira mengapa ini bisa terjadi Om Bob? Mengapa ini bisa terjadi? Kita perlu melihat. Kemungkinannya adalah satu, bahwa ada satu ketentuan kalau belum menjadi suatu putusan yang pasti, istilahnya itu putusan inrah gitu ya. Itu maka barang itu belum bisa dijual. Ini kan jadi problem. Terus nomor dua, ada kemungkinan juga kalau ini mau dijual, itu harganya berapa? Kalau pasaran misalnya harganya itu 200 juta, tetapi tidak ada yang beli, terus boleh enggak harga itu dijual di bawah harga pasar? Misalnya 10% atau 20%. Ini kemungkinan belum ada ketentuan. Jadi kalau sampai dijual dengan harga yang bukan harga pasar, nanti yang jual ini takut nanti dituduh bahwa dia melakukan semacam korupsi lagi. Betul. Membuat untung orang lain karena kelakuannya dia atau karena putusannya. Walaupun putusan ini adalah putusan diskresi, tetapi sekarang kan banyak sekali contoh ya. Ada orang yang menjual sebuah perusahaan, aset perusahaan di bawah harga pasar karena tidak laku, tetapi ada keinginan hasil penjualan itu untuk dibelikan aset yang lain, sehingga perusahaan negara itu menjadi lebih untung. Sekarang ini kan lagi disidang jadi terdakwa. Jadi sebetulnya masalah dari penjualan aset KPK, barang-barang sitaan KPK ini memang ada lingkaran setan yang harusnya harus diputusin dengan cepat-cepat dan bijaksana. Ya, kalau anggarannya habis hanya untuk memberi makan sapi-sapi yang disita itu, terus gimana? Jadi sebetulnya memang ini diperlukan satu putusan yang akal sehat. Boleh saja menurut aturan, tapi kalau aturannya ini merugikan, ya harus carikan jalan keluar. Nah, ini memang diperlukan pemimpin yang bisa mengerti masalah yang benar. Dan kalau semua pemimpin itu mempunyai pemikiran yang sama, akal sehat yang sama, dan mau bekerja sama untuk memajukan Indonesia, masalah ini tentu akan diselesaikan dengan lebih cepat dan menguntungkan negara. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob,
Silahkan kirimkan SMS Anda ke 0856 4141 6767. Sekali lagi, 0856 4141 6767. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om